Cuma kuota yang dia akomodir ini kan tidak sesuai permintaan pusat. Permintaan pusat yang diminta oleh pusat bahwa mereka yang 5 tahun di atas ini diakomodir sudah betul sekian lama, maksimal 5 tahun. Belum TK 1, TK 2. TK 2 ini K2 ini kan dua kali. Cuma yang kita lihat di dalam daftar yang ada, penerimaan yang dilakukan oleh pihak BKPSDM, nama-nama yang sudah tempel di setiap kali pengumuman itu disampaikan. Kita lihat itu, kita yang sudah mengabdi cukup lama, kita tidak terakomodir. Yang dia muncul itu cuma orang yang baru mungkin 1 tahun mengabdi, orang yang mungkin baru 1-2 minggu dia bisa diangkat jadi pegawai negeri. Itu pun terjadi di penerimaan CPNS. Regulasi penerimaan CPNS ini pun jadi persoalan. Orang yang ikut seleksi, dia tidak lolos, tapi orang yang tidak ikut seleksi namanya bisa ada. Dan itu terjadi sampai sekarang, bisa pakai pakaian dinas di pegawai negeri tidak ada. Itu terjadi. Itu kekurangan BKPSDM terjadi. Makanya kami sebagai pegawai kontrak daerah yang ada di daerah ini, yang selama ini kita melihat persoalan barang ini dia berjalan, seakan-akan bahwa kami ini di sebelah matakan, sementara kita ini ada di dalam struktur operasi badan pemerintahan besar ini, kami ada di dalam wadah itu dan kita dilindungi oleh pemerintah, sementara kita digaji oleh pemerintah. Honor yang kita makan setiap bulan itu gaji pemerintah kasih kita honor. Orang kita tidak diperhatikan. Nanti orang yang dari luar datang ikut seleksi lolos terus, orang dari luar datang ikut seleksi lolos terus, begitu terus. Kami bersyukur bahwa puji Tuhan dengan adanya aliansi honorer ini kami bisa terakomodir dengan baik untuk menyampaikan semua aspirasi kami yang selama ini kami pendamkan. Kami bisa sampaikan ke pihak pemerintah daerah untuk bagaimana menindaklanjuti apa yang menjadi beban moral kita. Yang berikut saya mau sampaikan persoalan masalah 450. Ini jadi polemik, 450 jadi polemik dan jadi persoalan yang dibicarakan di kita pun negeri ini. Artinya secara tidak langsung saya menceritakan sedikit tentang 450 ini dalam kuota 20.000. Kuota 20.000 ini sebenarnya ini perjuangan kita punya honorer. Perjuangan honorer yang sudah usianya 5 tahun di atas, mereka berjuang mulai dari dengan adanya aliansi honorer terbentuk. Mereka berjuang dari 2013 pergi ke Menpan ketemu dengan pimpinan pusat untuk bagaimana mengakomodir kita honorer di daerah ini. Mereka minta. Mereka berjuang terus sampai dengan dikasih 20.000. Kuota 20.000 itu dikasih oleh pihak Menpan RB waktu itu Pak Cahyo Kumolo. Beliau kasih kuota 20.000 itu datang di kita Papua. Itu khusus untuk Papua 20.000. Itu tidak untuk daerah-daerah lain. Itu khusus untuk kita Papua. Yang terjadi sampai saat ini, kita di MABI ini ada kesalahan dalam mereka gunakan 450 ini. Jadi Pak Bupati saya mau sampaikan persoalan itu. Karena di dalam kuota 20.000 ini yang disampaikan kita 450 ini kan sebenarnya yang harus diakomodir kita yang betul-betul honor 5 tahun di atas. Kita yang diakomodir harus honor yang 5 tahun di atas. Tapi barang dia datang sampai di kabupaten, 450 sampai datang di kabupaten ini, ada yang mereka seleksi murni di 2010, namanya dia masuk di situ 450. Terus ada lagi saudara-saudara yang tidak honor, nama bisa ada di situ. Sedangkan regulasi kita minta ini, barang yang kita minta, ini kita honor yang betul-betul 20.000 ini kan kuota kita yang 5 tahun di atas. Sementara data yang kita kumpul selama data yang dikemanakan. Data yang diminta ke dinas, OPD setiap dinas di kabupaten ini, kita kumpul setiap tahun, tapi data ini dikemanakan.
Yang harus dilihat itu, kita lampirkan, kita kasih masuk berkas itu tidak hanya cuma ijazah tahu. Kita bawa SK, kita punya SK juga kita lampirkan di situ. SK jelas. SK dari tahun berapa mulai kasih sampai dengan kita punya SK yang terakhir ya. Kita kasih, kita serahkan ke pihak yang terkait. Terkait kita serahkan. Tapi hasil apa yang kita dapat? Ketika barang itu dia muncul, loh ini orang yang baru 1 tahun kemarin, 2 tahun kemarin yang kerja bisa namanya ada di dalam. Bahkan yang ada saudara-saudara kami yang betul-betul mereka tes lolos murni 2010, nama mereka ada di dalam lagi di situ. Yang tidak diakomodir pada 2010 sampai sekarang mereka tidak terima SK. Ini sebenarnya persoalannya apa? Masalah yang ini harus diselesaikan. Supaya terlepas dari 450 ini, kita yang lain yang tidak terakomodir, kita bisa diakomodir ke dalam sini. Kenapa beban yang ada di dalam 2010 ini bisa bawa di dalam beban masuk dalam 450? Ini pekerjaan model apa? Nah itu yang jadi persoalan. Dan Bapak izin, kami sudah kemarin demokrasi, menyampaikan semua aspirasi, kami sudah tuangkan di dalam komisi, dan kami akan serahkan, dan petisi kami ini kami akan serahkan itu pun kita akan sampaikan ke pusat. Teman-teman kami ada berdua di sana, kami dari MAPI ada utusan 1 orang yang berangkat, Maria ada di pusat untuk mendampingi kita sampai di saudara kami yang lain semuanya pusat untuk menyampaikan semua aspirasi kami saat ini. Hampir seluruh Indonesia kami lakukan kegiatan ini kami lakukan, lalu kami sampaikan semua ke pusat untuk kita lanjutkan. Mungkin hari ini mereka akan bertemu dengan RP sama Menteri Luar Negeri. Selanjutnya mereka akan sampaikan buat kami presiden lain. Jadi untuk mengakhiri masukan saya, usul saran saya, sekaligus kita sampaikan surat yang kami sosialkan ke kami akan sampaikan ke Bupati. Maka ya, kami siap suratnya. Nanti saya siapkan Pak Sekretaris untuk membaca isi suratnya dulu, baru kami serahkan ke Pak PJ. Terima kasih. PJ. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Sekda, Bapak Presiden, Bapak Sek, Bapak Makar. Terima kasih dalam hal ini kita terima kasih sama Tuhan bahwa Tuhan mempertemukan kami kita semua dalam cinta kasih. Cinta dan kasih itu besar. Dia akan mengalahkan semua dalam kebatilan. Cinta itu besar. Tanpa cinta kita tidak bisa bersama-sama di sini. Mungkin sebelum saya bacakan kita punya tuntutan aksi, Bapak, mungkin ada hal yang saya mau menyampaikan ke Bapak sedikit. Terima kasih Bapak sebagai pejabat yang sudah membuat perubahan dalam daerah ini. Selama 3 caretaker, terus 3 bupati definitif. Terima kasih Bapak. Terus yang paling berterima kasih lagi sebesar-besarnya kepada Bapak bahwa Bapak sudah melantik anak Papua asli Cendra Kabupaten Mati. Ke depan kita berharap sama Bapak untuk buat perubahan lebih besar terkait dengan kendala yang ada di sini. Kita hal yang dulu kita buang. Kita mau baru, kita mau maju. Kita lambatan, kita mau apa yang ketinggalan dan kita mau maju untuk kita. Karena kalau bukan kita tidak mau berusaha, kita tidak akan maju. Dengan adanya Bapak, terima kasih sudah membawa segala hal dalam perubahan di Kabupaten ini. Mungkin ada hal yang saya mau menyampaikan kepada Bapak tentang petisi kami, maksud tuntutan kami. Saya bisa bacakan. Kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Mati di tempat, dengan hormat, sehubungan dengan instruksi aksi damai serentak non ASN Nusantara di Istana Presiden RI Jakarta pada tanggal 24, 25 dan 26 Rabu, Kamis dan Jumat. Namun aspirasi ini tersebut telah diterima dan
dijawab oleh staf Kepresiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya HN DPD Kabupaten Mati lakukan aksi damai di Kabupaten Mati pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Maka dengan hormat kami datang ke hadapan Bapak PJ Bupati dan memohon kiranya menjawab aspirasi dan permohonan kami demi menjalankan amanah konstitusi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun permohonan kebijakan yang dapat kami ajukan ke hadapan Bapak PJ Bupati Mati sebagai berikut. 1. Bapak PJ Bupati Kabupaten Mati segera mengusulkan penambahan kota kepada yang terhormat Bapak PJ Gubernur Papua Selatan dan PLH Gubernur Papua untuk melanjutkan tindak lanjuti kepada Menteri Pendayaan Aparatur Sipil Negara, Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia dalam proses pengangkatan kota 20.000 untuk Provinsi Papua tahun 2021 dengan berdasar pada data yang telah diserahkan pengurus DPD HN Kabupaten Mati kepada pemerintah daerah Kabupaten Mati dalam hal ini BKPSDM agar ditindaklanjuti bersama berkas yang saat ini telah diproses verifikasi dan validasi oleh Kabupaten Mati berjumlah 450 berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai kebutuhan Kabupaten Mati agar tidak menimbulkan konflik atau masalah kamtipnas bagi kebutuhan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Mati dan selanjutnya diangkat sebagai ASN CPNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 Provinsi Papua Selatan. 2. Bapak PJ Bupati Kabupaten Mati segera menyelesaikan masalah honorer THK 2 yang telah mengikuti tes tahun 2013 namun hingga saat ini belum menerima SK CPNS. 3. Bapak PJ Bupati Kabupaten Mati memerintahkan BKPSDM untuk dapat bekerja sama dengan pengurus DPD HN Kabupaten Mati sebagai mitra kerja pemerintah dalam mengawal dan mendampingi semua proses pengangkatan honorer dan apabila tidak diindahkan maka dengan hormat kami memohon kepada Bapak PJ Bupati segera mengeluarkan SK pemberhentian kepada BKPSDM Kabupaten Mati yang tidak kooperatif dan transparansi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. 4. Bapak PJ Kabupaten Mati tidak membuka penerima CPNS formasi umum di Kabupaten Mati sebelum pengangkatan seluruh honorer di Kabupaten Mati. Demikian surat permohonan kebijakan ini disampaikan kepada yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Mati atas kebijakan dan keputusan baik disampaikan. Terima kasih. Aliansi Honorer Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Mati, Ketua J. Walgot Oku, Sekretaris Andi Aprihatna Amta, mengetahui Ketua Umum Aliansi Honorer HN R. Edi Kurniadi SPD. Itu saja Bapak, terima kasih yang telah ditonton dan saya baca untuk Bapak sebagai Bapak PJ. Terus mungkin ada hal yang saya mau menyampaikan sedikit kepada Bapak terkait dengan masalah kejadian manipulasi data yang terjadi mulai dari 2008, 9 dan tes 10, 2013, 14 sampai dengan yang 450 yang kota 20.000 se Papua. Mungkin Bapak sebagai seorang pejabat politik dan Bapak sebagai seorang pejabat pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, inilah momen yang tepat buat kita untuk kita menyampaikan kita punya keluhan ini. Karena Bapak bukan seorang pejabat politik, Bapak seorang pejabat pemerintah yang dituntut langsung dari atas ke sini. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan aspirasi kita dan maksud kami ini untuk terjawab dan mendukung teman-teman yang lagi berjuang di Jakarta. Terima kasih.
kasih Bapak sudah membangun kami di MAP ini. Bapak tetap maju, kami mendukung program Bapak sampai dengan Bapak menjabat selesai. Terima kasih Bapak dan selamat pagi buat semua. Tuhan berkati kami di dalam ruangan ini. Terima kasih, selamat pagi kita semua di Bapak Presiden, Bapak Presiden dan juga staf yang ada. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan hari ini karena hari di Jumat kemarin kita semua boleh melalui proses dan hari kita bisa bertemu dengan Bapak PD. Kesempatan pagi ini saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan situasi yang kita lihat bersama terkait dengan data. Memang banyak yang terjadi di lingkungan kabupaten dalam hal ini menyangkut data ke daerah yang kami terima dari teman-teman sekalian bahwa ada orang yang tidak pernah honor itu pun diangkat jadi pegawai negeri tanpa melalui proses honor maupun dengan data yang ada yang kita lihat. Dan orang-orangnya kita sudah dapat informasi, foto dan ini apa mungkin kita sudah ada. Tinggal nanti tekniknya bagaimana untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan Bapak untuk menyatakan itu. Karena teman-teman kami sangat terasa dirugikan ketika mereka pas saat itu tes tiba-tiba namanya muncul, setelah tempel kedua lagi hilang dan NIP-nya dipakai sama orang lain. Ketika mau masukkan itu lagi tes sistem tolak karena sudah pernah NIP-nya tercatat di pegang pusat. Dan saya rasa itu mungkin Bapak Ibu juga pasti tahu ini. Ini kita berbicara menyangkut data dan kami mohon harapan kami bahwa apa yang kami sampaikan hari ini itu bisa terjawab dan kami akan kawal sampai di mana hasil itu keluar. Kita tidak akan berhenti sampai di sini, kita akan tetap kawal dan teman-teman untuk informasi bagi Bapak Ibu semua bahwa teman kami Wakil Ketua 1 Ibu Mariam Udun saat ini berjuang dan ini mengatakan bahwa dia akan berjuang sampai selesai. Walaupun dengan segala kekurangan Bapak, dengan segala biaya yang sangat kita ini teman-teman sekalian banyak sekali, tapi kita berjuang untuk saudara kita ini Bapak mati. Kalau minta maaf, saya mau flashback kembali ke belakang terkait yang kita punya organisasi ini bahwa memang kemarin ketika kita dengan informasi yang ada di sosial media, jujur kami sangat terpukul dan merasa kecewa, tapi itulah proses yang harus kita terima. Ketika kita sudah melakukan komunikasi, klarifikasi, puji Tuhan ada jalan baik, akhirnya kita bisa ketemu hari ini. Dan teman-teman juga merasa terpukul ketika di dalam satu organisasi ada namanya iuran wajib dari anggota. Bahkan ketika satu program dalam organisasi itu tidak dapat berjalan karena kekurangan biaya, tugas tanggung jawab kami sebagai anggota untuk memberikan support untuk teman-teman. Dan hari ini teman-teman ada Jakarta karena kami anggota dan para pengusaha kami berjuang walaupun dengan segala kekurangan kami maju bukan untuk pribadi kami saya sebagai rambut lurus, tapi kasihan masih ada saudara kami yang orang Papua. Itu yang kami perjuangkan. Kami diancam, kami dihina, bahkan kami diusir. Tapi hari sama sampaikan bahwa saya tidak peduli dengan keluarga saya, istri anak saya tidak peduli bagaimana kita menyampaikan aspirasi kami sebagai anak-anak Papua yang hadir, tidak lihat dari etnis, dari kulit, rambut, tapi kami datang untuk berbicara untuk menyampaikan apa yang selama ini kami rasakan. Jadi Bapak, mungkin Bapak baru kami hargai itu. Selama 1 tahun kerja luar biasa puji nama Tuhan, Bapak sudah melihat bahwa ketambahan kami sudah melihat bahwa Kabupaten Mapi sudah berubah. Bukan berarti kita menyepelekan mantan-mantan yang lama, tidak. Tapi semua berkat dari campur tangan Tuhan sehingga Bapak bisa ada di tempat ini untuk memberikan apa yang menjadi selama ini kami harapkan. Jadi Bapak Ibu, saudara semua, kita sama-sama berjuang. Hadir ini bukan untuk memprovokasi sama lain, bukan untuk mengatakan 450, bukan untuk melawan pemerintah, tidak. Tapi ini hubungan koordinasi, hubungan kerja baik yang harus kita perjuangkan sama-sama. Mengingat nasib-nasib kita sampai hari ini masih terbengkalai, sampai hari ini kita masih dengan segala kekurangan kami. Kami kerja, kami mana mau pikir kita punya kontrakan, mana pikir kita punya makan setiap hari, mana kita pikir anak-anak punya sekolah, kita pikir mungkin ada kredit. Itu yang kami hari ini berbicara, menyampaikan segala harapan yang kami rasakan selama ini, yang kami kerja di lingkungan Kabupaten Mapi. Bapak Sekda, Bapak Presiden, di AHN mutlak
Apa yang benar kami katakan benar, apa yang salah kami katakan salah, dan itu visi misi kami. Kami tidak melihat dari sisi kesalahan, kami tidak melihat sisi benar, tapi bagaimana kita mau orang menjadi satu untuk memperjuangkan masih kami. Jadi kami mau dengan harap kami tidak saling menyalahkan di sini. Pak PJ sebagai penanggung jawab untuk Kabupaten Mapi, Bapak Sekda juga sekretaris daerah Kabupaten Mapi. Kami berharap kita sama-sama dengan tanah bisa menjawab apa yang harapan kami hari ini bisa terjawab, dan kami sama-sama mengawal ini sampai hasilnya keluar. Jadi Bapak, permintaan juga seperti yang kemarin kita sampaikan ke Bapak dan juga Pak Maka, teman-teman HN meminta data, karena kita punya data yang mana kita akan memberikan itu dan menyerahkan kepada Pak PJ, bahkan dengan Pak pejabat yang ada. Kita punya data, dan saya mohon dari BKPSDM untuk menyerahkan data yang valid untuk kami semua, untuk kita cross check kembali terkait dengan informasi-informasi yang berkembang di luar, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak kami inginkan bersama. Seperti itu. Jadi kita saling terbuka satu sama lain, kita cari solusi sehingga apa yang menjadi mimpi kita sebagai anak-anak Mapi, anak-anak putra daerah, bahkan kami yang non Mapi bisa terjawab oleh bapak-bapak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mimpi daya ini. Bisa dapat sampaikan terima kasih untuk kita semua. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tidak banyak ya, satu orang perwakilan ya. Saya cemburu Ibu yang sampaikan siapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Mapi, terhormat Bapak Sekda, Bapak Kepala BKPSDM beserta staf, dan juga teman-teman yang saya kasih. Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya perwakilan dari Formasi 2010 yang saya mau sampaikan kepada kami. Ada beberapa teman yang ada di sini, karena kebetulan kami juga sudah honor. Kami honor lama yang dari 2008. Setelah itu pas Formasi 2010 kami ikut seleksi, ikut tes umum, kami lolos. Setelah itu tidak tahu, kami ada 192 orang, 192 yang lolos, dinyatakan lolos, tapi kami tidak ada nama di SK itu 92. Waktu berjalan pas 5 SK kami tidak ada nama, kami usul juga sampai waktu itu Bapak mantan bupati, beliau masih anggota DPR waktu itu, beliau masih anggota. Pada saat itu mungkin masa transisi ya, dari Bapak Imam ke Bapak Stil waktu itu. Jadi setelah kami usul, kami pemberkasan, kami yang 92 nama tidak ada, itu tidak diakomodir dengan baik. Mungkin pada saat itu masa transisi ya. Setelah itu mereka yang 5 SK kami tetap usul. Kami usul sampai dengan pada saat itu ada penerimaan honor, pengangkatan honor. Kami ikut tahapan itu karena kami ikut honor. Kami usul juga, termasuk seleksi kami ikut. Sampai dengan formasi 2013 mereka bilang kalian ikut lagi, ikut bagaimana kalau kita punya formasi itu tidak diakomodir. Semenit Utara pada saat tahun 2012 kami usul. Kami sempat demo juga waktu itu, ada unjuk rasa kami buat, tapi ada keterwakilan yang kami berangkat bersama dengan pejabat Bapak Bupati sendiri
sudah kalian pulang saja nanti kan dari keterwakilan dan kayak karena di sana ada dinas dan bupati akan turun. Waktu berjalan sampai di sekarang. Jadi informasi dari teman-teman seperti yang tadi saudara sampaikan bahwa kami ada diakomodir dalam 450. Itu katanya menurut informasi bahwa itu solusinya Pak PJ begitu. Ada teman-teman yang mungkin pernah mewakili untuk sampaikan ke Bapak pada saat itu. Kita, iya, itu ada solusi dari Bapak katanya. Tapi ini mungkin dari sekarang kita minta jawaban dari Bapak juga. Bagaimana dengan kami nanti seperti itu nantinya? Masa mereka punya nasib tidak lanjuti, baru kami tidak. Karena kami punya data itu secara lengkap ada di CKPLA. Waktu itu Bapak, dia sendiri Pak Makar ada. Data sampai sekarang masih ada. Jadi kami macam aja begitu tidak mau urus, tapi PLA ini peduli atas ya, nasib kami begitu. Jadi sampai dengan kemarin beberapa kali ada pengangkatan 2 kali, kami sama tidak ada. Sementara seleksi kan kami ikut waktu pengangkatan honor itu kami ikut tes. Pemberkasan itu di situ ada kami punya SK, di situ ada kami punya daftar gaji, semua kami kasih masuk. Jadi teman-teman pada saat waktu pemberkatan Raja Batam, angkatan kedua setelah formasi 2010, itu ada angkatan kedua kan 2 angkatan waktu itu. Mereka yang ikut Raja Batam itu teman-teman yang tidak pernah honor, tidak pernah jadi apa tembus pegawai. Kami kan saling mengenal antara satu dengan yang lain di situ. Kami waktu tahu, tapi pada saat itu mereka yang datang ikut itu Raja Batam. Kami sempat ini juga, tapi saudara-saudara mereka kan tidak tahu. Seperti yang tadi bilang, tidak ada politik. Kenapa bisa ada kalau tidak ada politik di antara kami? Misalnya, kami kan pejabat pemerintah, kami tidak terlibat. Kalau kenapa bisa ada mereka di sini? Bapak PJ tapi semua yang ada di sini, ya lupa semua seperti itu. Jadi minta maaf, saya harus bicara karena ini sudah terjadi, sudah tahun-tahun. Apalagi sampai formasi 2010, ibarat apa? Sudah kadaluarsa ya, sudah 13 tahun. Apakah ini bisa diusung tidak? Masih bisa diusung tidak? Kami berharap kepada PJ Bupati, anak negeri, dan wakilan dari kami anak-anak Papua, kami tidak membedakan satu, tetap kami semua sama. Bapak utusan yang datang di sini kami berharap mungkin bisa mengakomodir kami juga. Seperti itu. Jadi terlepas dari kami yang sudah honor, mereka yang tidak honor juga ada. Begitu. Ya seperti yang tadi bilang sudah diakomodir di situ atau tidak di daftar yang 450, sementara ada mereka yang ada di luar juga. Sehingga kami harus mengingat mereka seperti apa petunjuk maksudnya dari solusinya bagaimana. Itu terima kasih banyak waktu saya berikan. Terima kasih. Sudah semua ya? Pak Ketua, Pak Sekretaris, perwakilan dari teman-teman AHL semua. Selamat pagi buat kita semua nih. Pagi. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, Kepala BKPSDM, PLT Sekretaris, sama seluruh anggota Kabupaten Mapi yang saya banggakan dan banggakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa atau menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman pengurus dan juga mewakili teman-teman AHM semua, saya bertanya dulu yang tadi terakhir dari Ibu, yang 92 orang ini Pak Kaban dengan Pak Makar, ini kedua ya? Murni 2010 ya? 92 orang. Namanya diumumkan ada setelah pemberkasan dan pengumuman berikut SK tidak ada. Itu diusulkan dikategorikan K2 atau tidak? Dia 2010. 2010. Masuk kategori 1. Dia di Formasi umum. 2010 formasi umum. Jadi tidak di berikutnya tidak diusulkan lagi di K1 maupun K2. tidak. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi. Pertama-tama kita bersyukur karena pada Pak Kabid bisa bertemu dengan Pak Ketua, pengurus AHN MAPI dan juga teman-teman PKD